Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan di sore hari ini saya Diva Jeffrina dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar. Adapun tema kita pada hari ini yaitu memaknai syariat, hakikat dan makrifat. Untuk membahas tema tersebut, di samping saya sudah ada Ustadz Al-Mukhahiri SSY SIF MH. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap memberikan tausiahnya? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Pemirsa, pada sore hari ini telah datang audiens kita yaitu dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Dharma Wanita LPP TVRI Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Bu sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Siap ya Bu ya mendengar tausiah dari Al-Ustazah ya? Insyaallah. Baik. Dan pemirsa, pemusik kita di hari ini yaitu dari El Hawa. Assalamualaikum Mbak Mas. Iya, baik pemirsa dan Ustadz, kita boleh masuk ke tema kita pada hari ini yaitu memaknai syariat, hakikat dan makrifat. Silakan Ustadz. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita temanya agak sedikit berat nampaknya, Mbak. Ya. Memaknai syariat, hakikat dan ma'rifah. Kalau kita renungkan memang rasanya ini berat betul, ini apa ini? Bahkan mungkin ada yang baru dengar, ini apa ini syariat, tariqat, ma'rifah ini? Tujuannya apa sebenarnya? Namun ibu-ibu sekalian dan para pemirsa yang dimanapun Anda berada, syariat, tariqah, hakikat, ma'rifat itu esensinya adalah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar menyembah. Sebagaimana tujuan kita diciptakan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah, tak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk hanya menyembah kepadaku. Nah, agar kita bisa sampai esensinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak serta-merta bisa langsung kepada apa yang ingin kita capai. Maka ada jalan, ada tariq, ada sesuatu yang mesti kita tempuh. Kita dari rumah mau ke TVRI ini, mau ke studio ini lewat dulu. Saya lewat dulu, lewat Telanai dulu, baru mutar lewat belakang IN, baru nyampe sekarang ke sini. Tidak mungkin langsung nerobos lurus, enggak. Tapi ada jalan yang mesti kita tempuh, gampangnya seperti itu. Maka apa itu sebenarnya semuanya itu? Syekh Ad-Dimyati dalam kitab beliau yaitu Kifayatul Atqiya mengatakan, Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Ini syair, kitab yang disyairkan. Inna tariq, sesungguhnya jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada syariat, ada tariqat, ada hakikat. Ma'rifatnya kemana Ustaz nanti? Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Ini digambarkan, ditamsilkan oleh Syekh Ad-Dimyati dan juga oleh Syekh An-Nawawi dalam kitab beliau Muraqil Ubudiyah. Syariat itu apa? Syariat itu kalau digambarkan kasafinah, seperti perahu. Seperti perahu. Wa tariqatun kal bahri. Tariqat itu seperti lautan. Wa haqiqatun durrun ghala. Hakikat itu seperti mutiara yang berada di dalam lautan.
Kalau kita ingin mengambil mutiara di dalam lautan, maka kita harus pakai kapal dulu. Tak telap berenang ke tengah laut itu, tak telap. Pakai kapal, tujuannya apa kapal ini? Untuk mengarungi lautan. Kita arungi lautan, kita cari titiknya, kemudian baru kita menyelam mengambil mutiara tersebut. Baru dapat mutiara. Artinya kalau kita mau dikatakan sebagai seorang hamba Allah yang betul-betul baik, ya lewati 3 proses ini dulu. Syariat itu apa? Syariat itu adalah akhdhun bidini khalqih. Kita berpegang teguh dengan syariat agama Allah, itu namanya syariat. Berpegang teguh dengan agama Allah itu namanya syariat. Gampangnya syariat itu bagaimana? Kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itulah namanya syariat. Ya. Ibu-ibu cantik pakai jilbab menutup aurat, itu syariat. Syariatnya seperti itu. Kemudian kita ingin salat, itu syariatnya. Inilah yang disebut namanya perahu. Untuk apa kita naik syariat itu? Untuk menuju ke lautan yang luas. Ya. Maka kita butuh thariqah. Thariqah itu apa? Thariqah itu mainannya hati. Lemah lembut, penyayang, penyabar, wara', tidak marah, tidak pendendam, tidak pendengki, tidak ghibah, tidak namimah, itulah thariqahnya. Yang dari ranah-ranah yang tampak, yang zahiriyah, salat, haji, puasa, umrah, bentar lagi kita kurban kah? Motong kurban, itu ranah syariat. Jadi kalau kita ingin sampai dikatakan sebagai hamba Allah yang baik, berarti kita harus menjalankan yang zahir, salat, puasa, haji, umrah, zakat, sedekah. Biar lebih bagus, hatinya kita tata, lemah lembut, penyayang dan segala macam. Kalau hobinya gibah, hobinya gosip, itu berarti belum dapat thariqah. Gosip itu kan Bu, digosok makin sip. Kepanjangan. Itu gosip. Apalagi kita nih kadang belanja ke pasar, beli cabai cuma 2 on, ngobrolnya 2 jam. Bukan ibu-ibu baik, bapak padek juga Bu. Bapak-bapak juga seperti itu. Duduk di pos ronda, jam sudah isya jam 8, balik jam 12, ngobrol. Ya. Berarti ini kita belum menjalankan thariqah. Ya. Kita harus berbaik-baik dengan tetangga, jangan bermusuhan. Kita berapa banyak Bu orang yang berumah tangga, yang bertetangga tapi dengan tetangga kiri kanan tak pernah tahu. Na'udzubillah, kadang apa kehidupan tetangga sebelah tu entah ada entah idah di rumah kita kadang tak tahu. Kenapa? Karena sekarang kehidupan kita yang di kota khususnya, pergi pagi pulang malam. Tidak tahu kehidupan tetangga, apakah tetangga kita makan ataukah tidak makan. Na'udzubillah. Berarti kita belum berthariqah. Nah, kebanyakan kita hanya pada ranah syariat. Kita banyak mungkin solatnya, Masya Allah. Hidupan kita mungkin di rumah, Masya Allah. Ya, tahajudnya 20 rakaat, duhanya 6 rakaat. Wah, Masya Allah. Ada yang macam itu Bu? Atau duha sekedar lewat ya, bukan tahajud tapi terkejut. Tak sempat lagi tahajud ya. Ada yang ibadahnya puasanya full, ada yang zakatnya dibayar terus, ada yang sedekahnya ditunaikan, tak pernah lepas. Itu hanya batas ranah syariat. Tapi berapa banyak kita yang maaf kadang dengan orang tua saja kita tidak pernah bertegur sapa. Kita kadang dengan anak juga, kadang kita bermarah-marahan. Sampai bilang, kau jangan ke rumah aku tak ke rumah kau. Masya Allah. Ini kan bukan ranah Muslim yang baik. Berarti kita belum berthariqah, belum supaya wusul sampai kepada Allah. Tujuannya apa? Hakikat. Hakikatnya apa? Kita betul-betul menikmati bagaimana kita beribadah kepada Allah dan sampai kepada Allah. Itu hakikat sebenar-benarnya manusia. Kalau sudah sampai pada taraf ma'rifat, artinya kita beribadah itu bukan karena segala sesuatu. Kalau kita sekarang kan, maaf, kalau kita baca solawat, itu kebanyakan kita tujuannya apa? Biar punya banyak rizki.
Kata guru si Anu, barang siapa yang membaca solawat 1000 sehari semalam, wah, maka rezekinya tak akan putus sampai 7 turunan. Wah, mulai bersolawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kan tinggal aja bercakapnya tak sadar lagi. Kan tinggal aja. Kenapa? Karena tujuan kita beribadah hanya ingin mendapatkan sesuatu. Kadang kalau kita pergi pengajian ke majlis taklim, apa kan kita ke majlis taklim? Biar dibilang tetangga awak ada doku peraman. Ya, tak pernah pergi dan tujuan kita kadang hanya sebatas niatnya itu. Itu berarti kita masih pada taraf bawah. Kalau sudah sampai pada taraf ma'rifat, kita beribadah itu bukan mengharap segala sesuatu. Makanya dalam beribadah kadang kita niat, bu, usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati. Ujungnya apa? Adaan lillahi ta'ala. Kita bayar zakat, nawaitu an uddiya atau nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, ujungnya lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Semua ibadah itu hanya kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Inilah makna daripada syariat, hakikat dan ma'rifat itu. Jadi sebenarnya gampang kita memahami. Terkadang kita tidak bisa memahami karena tingginya bahasa yang dikaji. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengaku dia ini adalah ahli ibadah, ya, kadang kan orang yang sudah sampai pada taraf ma'rifat itu, maaf Mbak, itu diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ustaz, kita berhenti sebentar. Oke, Nanti kita sambung lagi ya Ustaz ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Syiar bersama Ustadz kita, Ustadz Al-Mutahhiri, dan tema kita pada hari ini yaitu memaknai syariat, hakikat dan makrifat. Iya, baik Ustadz, kita sambung lagi di mana tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang syariat yang saya dapat tangkap nih ya, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Boleh disambung? Silakan Ustadz. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia serta pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Dilanjutkan yang tadi bahwasanya ketika seseorang beribadah sudah sampai pada taraf ma'rifat, maka orang ini akan mendapatkan satu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut namanya karamah. Karamah ini diberikan kepada orang, para ulama menyebutnya sebagai waliullah. Orang-orang yang mendapat suatu ekspektasi yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang punya karamah ini, maaf ibu-ibu sekalian, sering kita dengar dulu kalau dia berjalan kadang tak ada basah. Bahkan ada yang dengar kita cerita dulu itu kalau naik mobil itu kadang mobilnya sudah tidak ada minyak tapi mobilnya terus jalan. Ini karamah yang dia berikan kepada Allah, orang-orang pilihan. Ada ketika dia, kalau dulu kan kita seberang itu jembatan Gentala Arash belum ada, jembatan Aurduri belum ada, itu naik ketek, naik sampan. Ada waliullah yang bisa berjalan di atas air. Itu karamah yang diberikan oleh Allah ketika mereka sudah sampai taraf yang lebih tinggi. Tapi kalau ada orang yang solat tidak pernah, zakat tidak pernah, baca Quran tidak pernah, tapi tidak pernah kena hujan, hujan tidak basah. Ini kena hujan tidak basah. Kalau sekarang kan hujan tidak basah juga dalam mobil kan. Kemudian tidak mempan dibaca, bisa berjalan di atas air, misal ini. Hati-hati ibu, itu bukan waliullah, tapi dia adalah wali syaitan. Ya. Tidak bisa seseorang bisa sampai pada taraf ini orang baik kalau dia tidak pernah solat. Jadi bu, jangan pula nanti ini nak berobat nih, timbul sakit misalnya kan. Sakit kita, ketika sakit ada orang yang ngomong, bu, ternyata di sana ada orang yang bisa ngobati loh. Macam mana ngobati? Sembur. Puah katanya. Wah, mensebar sembur, main jampi-jampi. Sekali kita datangi ke sana. Tengok, tanya dengan orang tetangga sebelah kiri kanan. Yang ngobati ini berbaju laidak, bercelana kutung, berkopiah cuma teleng macam Miko. Misal itu kan, misal. Kemudian pas waktu salat, dia hendak salat pas waktu orang ini sampai habis waktu zuhur, kadang sampai habis waktu asar.
Di tepi pinggirnya minumannya bukan minum aqua, bukan minum air putih, tapi minumannya adalah minuman haram. Janganlah datang kepada orang yang seperti itu. Berarti dia bukan orang yang menjalankan syariat, Bu. Bukan orang yang baik. Padahal stepnya, langkahnya kalau kita mau menuju yang lebih tinggi, itu dasarnya harus syariat. Salat, puasa dan segala macam, baca Quran itu syariatnya seperti itu. Maka alangkah lebih baiknya bagi kita yang orang awam ini, standar kita orang awam ini, Mbak, kita perbaiki saja ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita yang kadang solatnya hanya solatnya tunggak-tunggit. Berapa banyak orang yang puasa yang bahkan kata Nabi, kam min saimin laisa lahu illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya cuma dapat lapar dengan haus. Berapa banyak orang yang bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri malah mencaci maki. Berapa banyak orang yang niatnya tulus tapi sebenarnya ada ulang di balik-balik. Ini ranah syariat yang terkadang kita masih tidak faham. Itu lebih baik kita belajar saja bagaimana yang lebih dasar dulu. Salat itu sebelum salat ada syaratnya. Syaratnya apa? Salah satunya adalah bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Terkadang kita salat saja, wudu saja belum beres. Ketika ditanya berapa rukun wudu, seingat saya rukun wudu 17. Pak, alangkah banyak rukun wudu 17. Gitu kan? Iya. Padahal kata ulama rukun wudu itu kata mazhab Syafi'i ada 4, kata Syafi'i ada 6, kata mazhab Hanafi ada 4, kata Hanafi ada 5, Hambali ada 7. Itu semua adalah perbedaan ulama. Nah, kadang kita membasuh wajah dalam berwudu saja kita belum sempurna, ibu-ibu sekalian. Kadang ambil wudu kan saking nak cepak cepok. Apalagi kalau sudah pakai make up tebal, takut make up luntur macam kobay berwudu. La haula wala quwata illa billah. Sah tak kira-kira salat kita? Tidak. Karena bagaimana solat kita mau sempurna, berwudu saja kita sudah tidak sempurna. Ya. Kata Nabi, kalau kamu nak salat, ya, fasbighil wudu, sempurnakan wudu. Itu dasar sekali, Bu. Itu syariat kita. Jadi tak perlu kita terlalu payah-payah kalau syariat kita belum betul. Tapi kalau syariat kita sudah betul, insya-Allah tariqah kita betul. Kalau tariqah kita betul, insya-Allah kita sampai kepada hakikat. Kita dapat durrun ghala, dapat mutiaranya. Kalau tariqah ke hakikat kita sudah betul, maka ma'rifah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gampangnya seperti itu, Mbak. Ya, jadi syariat dulu kita jalani, ibu-ibu. Sekarang coba kita tanyakan dengan diri kita sendiri saja. Kira-kira solat kita sudah khusyuk atau belum? Gitu ya. Kira-kira kalau kita nyumbang ke masjid, kita nyumbangnya ikhlas enggak? Maaf, kadang gini, Bu, ada orang nyumbang itu tersebut, jangan sebut nama saya ya, sebut saja nama hamba Allah. Wah, pas sudah salat Jumat biasanya kan pengurus masjid ngumumkan tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bla 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 bla, pengurus masjid sekian. Kita hari ini mendapatkan sumbangan sebesar Rp500.000 dari hamba Allah. Dia di bawah minta sebut hamba Allah, dia di bawah. Kira-kira ikhlas enggak yang seperti itu? Belum. Padahal dari awalnya sudah dibilang hamba Allah. Hamba Allah. Tapi lebih baiknya dari awal nama dia saja yang disebutkan. Lebih baik mau nyobain enggak jadi masalah. Maka ada orang bertanya seperti ini waktu kita bayar zakat Ramadan kemarin. Iya. Katanya zakat, ini mau bayar zakat nih. Zakat kan ada dua. Ada ya? Zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, kalau zakat, ibu-ibu sekalian, ulama mengatakan zakat itu harus diizharkan, ditampakkan. Tapi kalau sedekah itu disirkan, rahasia, sembunyi-sembunyi saja. Kenapa zakat fitrah atau zakat mal itu harus ditampakkan? Supaya orang-orang kaya itu mau membayar zakat. Jadi kalau bayar zakat itu memang harus ditunjukkan ketika menyerahkan, Bapak Ibu sekalian, ini zakat mal saya, ini uang zakat mal saya, tolong diterima ya. Harus disebutkan, itu bukan riya. Bukan riya.
Tapi kalau sedekah yang tidak usah disebutkan, apalagi sampai bawa kamera, masukkan apa namanya itu ngeprank-ngeprank ni. Itu tidak perlu yang seperti itu. Jadi inilah ranah syariat yang mesti kita tekankan pertama kali. Ya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kalau gitu kita tidak boleh belajar tariqah. Boleh, tak jadi masalah. Tapi syariatnya kita tekunkan dulu. Dan untuk mendalami syariat, kita harus berguru dengan guru yang tepat. Jangan sampai berguru kepada orang yang salah. Supaya apa? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, baik. Sebenarnya tema kita ini luar biasa ya Ustaz ya. Masya Allah. Memaknai syariat, hakikat, makrifat. Dimana sebenarnya dari umat muslim sendiri pun sebenarnya dari dasarnya pun juga belum paham nih Ustaz sebenarnya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lagi sholat, pikiran kita, mohon maaf, pasti bercabang ya. Apalagi ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pekerja, pikiran anak, suami, ibu mertua, orang tua dan segala macam. Lagi sholat, awalnya khusyuk, lama-kelamaan di akhir-akhir, udah rokaat berapa? Udah tahiyatul awal belum? Nah, lebih baik kita tetap lanjutkan atau memang kita ulang dari awal nih Ustaz? Sebenarnya kita mau mencari kekhusyuan itu tadi. Dari mana kita mau memaknai syariat, hakikat dan makrifat ini. Boleh dijelaskan Ustaz? Silakan. Di dalam salat, Imam Al-Ghazali mengatakan rukun salat itu ada 3. Ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ada rukun qauli, rukun yang diucapkan. Fatihah, takbiratul ihram, ya itu namanya rukun qauli. Kemudian ada rukun fi'li, rukun yang mesti dikerjakan. Berdiri tegak betul, ruku', sujud, i'tidal, tahiyat, duduk salam, duduk terakhir, tasyahud, itu semua namanya rukun fi'li. Ada satu rukun yang penting namanya rukun qalbi. Ya, rukun ini perkara yang mesti ada di dalam salat. Kalau terlepas ini maka salatnya bisa dikatakan tidak sempurna, bahkan dikatakan batal dan tidak sah. Lalu rukun qalbi ini apa? Itulah khusyuk, ibu sekalian. Khusyuk kita ini sebagai manusia biasa, orang awam, khusyuk itu yang paling bagus salatnya adalah dari awal takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam, itu tidak ada pikiran lain kecuali hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita kok payah, baru sudah takbir Allahu Akbar, lagi masak gulai tempoyak di belakang, halamutung pula, mulai tu nak khusyuk. Lupa matiin kompor, atau jemuran, baru nak jemur hari hujan turun, mulai tak khusyuk itu. Ya, ini gangguan memang. Lalu apakah, nah sebelum masuk yang pertanyaan Mbak tadi, apakah solat kita nanti tidak diterima oleh Allah? Sebagai orang awam, maka khusyuk yang paling standar menurut ulama itu adalah ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram itu yang kita ingat hanyalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, kalau dalam takbiratul ihram saja kita sudah tidak khusyuk, lalu bagaimana solat yang kita mau diterima oleh Allah? Maka orang awam standarnya khusyuk minimal seminimal-minimalnya itu adalah ketika takbiratul ihram. Lalu ketika pertengahan jalan, Ustaz bagaimana? Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang ragu Ustaz. Apalagi kalau salat zuhur, Bu. Inilah rakaat ketiga atau keempat, akhirnya zuhurnya jadi 7 rakaat. Kadang lupa. Tapi kalau misalnya tadi lupa 3 atau 4, maka ambillah yang paling dikit, Ibu. Misalnya kan ragu nih 3 per 4 ya. Walaupun sebenarnya kita sudah rakaat keempat, ambil saja. Satu kalau sudah keempat, maka kita tinggal duduk tasyahud akhir. Maka tidak perlu. Ini bagaimana? Ini ragu 3 per 4, maka tegak lagi berdiri. Walaupun nanti jadi 5, tak jadi masalah. Kenapa? Al-yaqin la yuzalu bisyak. Kata kaedah usul, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kalau yang 3 itu sudah pasti yakin, tapi kalau yang 4 kita kadang masih ragu-ragu. Maka apakah kita mengulang solat? Tidak perlu diulang solat. Silahkan nanti tegak berdiri. Setelah itu sebelum salam disunnahkan nanti namanya sujud sahwi. Seperti itu. Iya, sebenarnya agama Islam itu mudah dimengerti kalau misalnya memang kita benar-benar belajar ya Ustaz ya. Kalau di mana juga memaknai syariat, hakikat di mana syariat ini tadi paling dasar di mana kita umat muslim itu harus mengerti. Mengerti di mana rukun iman, rukun Islam, di mana kita benar belajar sholatnya, mengajinya dan segala macam. Nah, ini Ustaz bagaimana nih umat
muslim Ya. ya Ustaz ya. Maaf, saya bukannya mau menjudge ke seseorang atau bagaimana, di mana dia mempunyai kekayaan yang luar biasa. Masya Allah. Ya, jabatannya luar biasa, Ya. anak-anaknya hebat semua. Tapi pas dilihat-lihat ya Ustaz ya, di rumahnya tuh ada musolah tersendiri, Ya. ya. Tapi setiap ada azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak pernah sholat. Nah, Masya Allah. Itu gimana Ustaz? Itu apakah memang nikmat yang Allah berikan kepada Iya. umat itu tadi, atau sebenarnya itu adalah dosa Ya. yang akan ditanggung ke akhirat nanti? Bagaimana tuh Ustaz? Orang yang seperti ini memang banyak, ibu-ibu sekalian. Bukan sedikit ya Ustaz Bukan ya? sedikit. Maka hati-hatilah, bahwasanya ini adalah istidraj. Apa itu istidraj? Gampangnya istidraj itu memang Allah berikan dia nikmat, Allah berikan dia semua kelapangan di dunia, tujuannya adalah untuk menguji dia. Kira-kira ketika diberi harta, diberi jabatan, diberi kedudukan, apakah dia ini masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, ambil. Ini jabatan nih, ambil. Ini harta, ambil. Mobil 20, rumah 50 tingkat, ambil semuanya, kata Allah. Memang diuji oleh Allah, tapi tidak ada pernah salat. Biarkan saja, dia memang diuji oleh Allah. Umrah berpuluh-puluh kali, misalnya kan. Kan kebetulan kemarin waktu umrah ibu, itu bulan Ramadan, umrah itu lebih ramai dari haji. Saking ramainya orang. ramainya. Orang kaya itu semua rata-rata yang pergi haji, umrah. Tak mungkin kalau tak punya duit bisa umrah. Ya benar. Nah, memang diuji oleh Allah. Ambil semua. Tapi suatu saat yang banyak-banyak ini langsung diambil semuanya oleh Allah. Ini istidraj. Memang dikasih oleh Allah, Bu. Tapi hati-hati di sana, Allah itu sedang menguji kita. Maka kadang kita lihat banyak orang yang ketika itu kaya jaya bukan main, tahu-tahu hartanya habis dalam sekejap. Harta itu, Bu, kalau kita tidak bisa sombong lah. Iya. Ada yang punya kebun sawit 50 hektar. Hari ini bukan main, besok pagi tahu-tahu terbakar 50 hektar, habis. Apa nak ngomong? Ya. Hutang di bank 20 miliar, mau pakai apa bayarnya? Jadi kalau Allah mengambil sekejap saja bisa. Maka yang paling tenang itu, yang paling bagus apa? Bagaimana? Orang kaya, anaknya baik-baik, jabatannya bagus, sholatnya istiqomah, itu yang paling baik. Maka ketika kita, ibu-ibu sekalian, diberikan oleh Allah kedudukan yang bagus, harta yang banyak, dan kita lupa untuk melaksanakan ibadah, cara yang terbaik adalah sering-sering bergaul dengan orang saleh. Sering-sering bergaul dengan orang saleh. Supaya apa? Mengingatkan kita. Mungkin sehari 2 hari belum teringat. 3 hari 4 hari belum ingat. Ternyata 1 tahun baru ingat. Ya Allah, ternyata selama ini aku tidak solat. Ya Allah, selama ini aku tidak mengerjakan ibadah kepadamu. Langsung bertaubat, hartanya insya Allah berkah, anak keturunannya berkah, jabatannya berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya ya itu tadi balik lagi ya Ustadz ya kepada umat muslimnya sendiri ya. Bagaimana menanggapi ternyata hambamu ini sebenarnya dapat rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz ya. Iya, baik, kita break dulu, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Syiar bersama Ustadz Al-Mutahhiri, dan tema kita pada hari ini yaitu memaknai syariat, hakikat, dan makrifat. Baik Ustadz, kita beri kesempatan kepada audiens kita, Majelis Taklim Dharma Wanita LPP TVRI Jambi. Silakan Ibu yang mau bertanya, berdiri, sebutkan namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi dari Dharma Wanita LPP TVRI Jambi. Begini Pak Ustadz, kan karena kita manusia awam, terutama saya yang masih fakir ilmu, tentu masih banyak memperbaiki syariat. Nah, tadi kata Pak Ustadz, kalau kita mau memperbaiki, kita belajar dengan guru yang benar. Nah, bagaimana caranya kita mau belajar, mau memperbaiki semuanya, tapi kita harus tahu dulu bahwa
itu gurunya udah benar, tempat kita belajar tuh memang udah benar sesuai dengan syariat. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab aja dulu, Ustaz? Silakan dari pertanyaan pertama dari Ibu Fevi. Tentang pertanyaannya, kita kan memang manusia awam ya. Kita belum tahu mau berguru ke siapa, mau memperbaiki syariat kita. Nah, bagaimana kita tahu guru yang kita mau bertuntut ilmu ini sudah benar atau belum? Silakan Ustaz. Kalau ulama salaf mengatakan bahwasanya man ta'allama wa la syaikha lahu fa syaikhuhu asy-syaitan. Barang siapa yang belajar dan dia belajar tanpa guru, maka gurunya itu adalah syaitan. Maka ketika mencari guru, carilah guru yang kata Syekh Abdul Salam Badi bahwasanya al-isnad minad din, falaula al-isnad faqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah bagian daripada agama, dan ketika seseorang belajar tanpa ada sanad, maka dia akan berkata dengan apa yang diketahui, tapi dia sebenarnya tak mengetahui apa yang dia katakan. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencari guru, carilah guru yang betul-betul dia pun berguru kepada guru yang betul. Ini yang disebut namanya sanad, ibu-ibu sekalian. Nah, maka sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu bagaimana dia belajar, bagaimana cek dan rechecknya, bagaimana keadaan dia sehari-hari. Jangan berguru kepada orang yang dia berguru hanya kepada sosmed, atau dia hanya berguru kepada Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Gogleliyah. Itu ya. Google. Ya, kenapa? Karena dia belajar kadang belum jelas siapa sanad guru-gurunya. Nah, kalaupun kita ingin belajar kepada sosmed dan segala macam, seperti misalnya berguru kepada Buya Yahya atau Syekh Abdul Samad, Ustaz Abdul Samad, kemudian seperti Ki Haji Bahauddin atau Gus Baha, yang jelas sanad keilmuannya, kalau secara mengambil keilmuannya melalui sosmed itu jadi masalah. Tapi kalau berguru itu memang harus bertemu dan bertalaqi. Karena yang namanya berguru itu harus menemui guru yang kita minta ilmunya itu. Nah, memilihnya bagaimana? Lihat gurunya, Bu. Lihat kesehariannya, lihat kepribadiannya. Kalau gurunya ini, maaf misalnya, dia memang guru, dia memang kiai, tapi masih hobi kalau ada kondangan masih tegak ke atas pentas berjoget dengan biduan misalnya kan. Kemudian masih hobi main dom, keluar rumah masih pakai celana pendek, lebih baik hindari. Karena kata ulama, ini contoh orang fasik. Ini standarnya seperti itu. Yang kedua, lihat bagaimana cara dia mengajarnya. Kalau dia mengajarnya yang diajar isinya adalah perpecahan dan permusuhan, mengatakan bahwasanya orang ini tidak betul, yang betul hanya dirinya dia sendiri, yang lain salah, lebih baik jangan. Yang ketiga, cari guru yang dia mengajarnya itu berfaham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah akidah yang selamat, yang tidak pernah mencaci maki sahabat, yang tidak pernah mengejek ajaran suatu kaum yang lain itu salah, hanya dia yang betul. Tidak, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah guru yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengajarkan bagaimana kita berbuat baik dengan sesama, mengajarkan berbuat baik dengan tetangga, mengajarkan kita supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertenggang rasa dengan orang yang berbeda agama. Jadi cari guru yang seperti itu, Ibu, supaya kita tidak salah dalam memilih guru. Iya, bagaimana? Ibu sudah jelas? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan pertamanya. Boleh pertanyaan yang kedua? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Arini, Pak. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, masalah kesempurnaan dan kekhusyuan dalam sholat yang sudah Pak Ustadz jelaskan tadi. Kadang-kala saya pribadi Pak Ustadz ya, sudah berbagai cara saya lakukan, tapi sering berjalannya di dalam sholat ada saja yang saya ingat dan saya lupa. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah di dalam saya mengerjakan sholat itu masih adakah rukun wudhu yang belum sempurna saya kerjakan? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atitumus shalah fasbighil wudu." Apabila kamu ingin melaksanakan salat, fasbighil wudu. Makna fasbighil wudu di sini adalah menyempurnakan wudu kita.
Maka ketika kita mau khusyuk salat kita, ibu-ibu sekalian, maka langkah pertama yang perlu kita lakukan, kata Syekh Al-Irsyadiyah, bahwasanya yang pertama perlu kita lakukan adalah memperbaiki wuduk kita. Kalau wuduk kita saja sudah tidak baik, bagaimana salat kita akan menjadi lebih baik? Jadi langkah stepnya perbaiki wuduk. Sempurnakan wuduknya. Kalau membasuh wajah dari sini, dari tumbuh rambut sampai min manabiti sya'ri ila, dari tumbuhnya rambut sampai sini. Tulnya dari telinga ke telinga. Ketika membasuh tangan jangan lupa betul-betul dibasuh dan digosok. Ketika membasuh rambut, kalau ibu-ibu ingat, jangan yang dibasuh ujungnya, Bu, ya. Tapi yang dibasuh itu tempat tumbuh rambutnya. Kalau rambutnya panjang, jangan yang ujung yang dibasuh. Nah, itu belum sempurna wuduknya. Membasuh telinga dengan betul. Telinga sunnah saja, tapi mau dibasuh pun tak masalah. Membasuh kaki dengan betul. Terkadang kalau kita membasuh kaki cuma cut, macam tu baik. Tidak digosok-gosok. Bagaimana solat kita mau sempurna kalau berwuduk kita saja belum sempurna? Setelah wuduk kita sempurna, jangan langsung pergi, tapi tunggu dulu, berdoa dulu, bertasyahud, membaca doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan mengangkat tangan, itu lebih baik, karena Allah malu kalau ada hambanya mengangkat tangan tak dikabulkan doanya gitu. Kemudian setelah itu baru kita menuju salat. Sebelum salat kita dianjurkan, disunnahkan membaca bacaan. Salah satunya adalah waqur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Kalau tak hafal, baca saja qul a'udzu birabbin nas. Ndak hafal juga, Bu, cukup baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita menuju untuk salat. Ketika salat jangan kesusu, kata orang dia. Jangan tergesa-gesa. Ya, pakai menggunakan Allahu Akbar, belum sempurna itu. Maka tenangkan dulu, kendang dulu. Sempurna kita, baru kita takbir Allahu Akbar, barulah kita sempurna di dalam salat. Perkara nanti ketika salat, tengah salat ada yang mengganggu, itu wajar, karena syaitan sebelum dia selesai tugasnya, dia akan terus mengganggu kita. Tapi kita tetap berikhtiar dan berusaha supaya salat kita lebih khusyuk dan lebih baik. Cara yang kedua, ibu-ibu sekalian, kalau ibadah kita mau sempurna, apa? Makanlah yang halal. Oh, ini penting nih. Ini penting sekali. Makanlah yang halal. Sebab makan makanan yang syubhat, apalagi yang haram, ini yang terkadang membuat kita malas dan jauh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang halal itu susah, tapi yang susah itulah yang berkah. Bukan yang mudah, tapi cepat habisnya. Biasanya itu belum halal dan khawatir syubhat, apalagi haram. Itu, Bu, ya. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Iya, bagaimana Ibu Arini? Sudah cukup jelas penjelasan dari Ustadz? Iya, baik, terima kasih Ibu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Santi wabarakatuh. dari Dharma Wanita LPP TVRI Jambi. Tadi Pak Ustaz menjalankan syariat itu salah satunya dengan sholat, zakat, dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan orang yang menolak atau tidak mau menjalankan syariat Islam? Apa hukumnya, Pak Ustadz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. Ustadz? Bisa langsung dijelaskan? Baik, satu hadis saja. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia itu hukumnya kafir. Langsung ya Ustadz ya? Gampang ya. Gampang ya, langsung kafir. Berarti kalau dia tidak mau salat, tidak mau zakat, tidak mau haji, tidak mau menjalankan syariat, hakikatnya dia bukan seorang muslim. Karena dia telah meninggalkan syariat itu sendiri. Jadi kalau ada orang bilang, wah kita tidak perlu salat, tunggak-tunggit. Jadi macam mana? Cukup eling, Allahu Akbar, diam. Wah, sudah salat. Wah, itu bukan syariat. Iya. Ada orang yang tidak mau membayar zakat. Ada, Mbak? Ya, Ibu tidak mau bayar zakat, sampai-sampai Abu Bakar saja memerangi mereka. Karena kenapa? Ini sudah bertentangan dengan syariat. Jadi bahkan ada satu qaul dalam mazhab, kalau orang tidak mau salat,
boleh dibunuh. Cuman jangan diterapkan di Indonesia, bahaya gitu. Karena apa? Banyak orang mati tidak salat gara-gara. Tapi ini saking apa? Saking pentingnya melaksanakan syariat, melaksanakan salat, zakat, puasa dan haji. Jadi balik-balik lagi, kalau ada orang yang mengajarkan tak usah solat, tak usah zakat, tak usah haji, ikut saja ajaran saya, kamu pasti masuk syurga, itu pasti ajaran sesat. Sekali lagi, hati-hati dalam memilih guru, karena guru yang baik akan membawa kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah cukup itu aja. Bagaimana Ibu Santi, sudah cukup jelas jawabannya? Iya, baik. Kita break dulu, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Syiar bersama Ustadz Al-Mutahhari, dan tema kita pada hari ini yaitu memaknai syariat, hakikat dan makrifat. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Kita masuk ke kesimpulannya Ustadz tentang tema kita pada hari ini, memaknai syariat, hakikat dan makrifat. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian dan para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, di dalam hidup kita sesungguhnya kita memiliki satu tujuan hidup yang paling penting, yaitu mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar segala tujuan kita tercapai, maka kita harus melewati tangga-tangga untuk mencapai tujuan itu. Tangga pertama yang mesti kita lewati adalah tangga syariat, di mana kita harus menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Selesai kita melewati tangga syariat, naik kita kepada tangga tariqah. Selesai kita lewat daripada tangga tariqah, maka kita akan mencapai namanya hakikat, bahwasanya inilah esensi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai daripada tangga hakikat, maka kita akan naik kepada tangga ma'rifat, di mana inilah esensi Allah yang tiada lain, tiada bukan. Kita tujuan kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita melampaui tangga-tangga ini, tapi kita lewati satu persatu tangga ini, supaya apa yang kita harapkan sesuai dengan syariat dan tak menyalahi syariat itu sendiri, sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik dan benar. Jangan sampai salah pilih guru. Pilih guru yang benar-benar betul, pilih yang beraqidah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan melenceng daripada itu. Semoga kita dapat usul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, dipanjangkan umur kita, disihatkan badan kita, dan dilapangkan segala rezeki kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, cukup Ustaz untuk kesimpulan kita pada hari ini. Iya, baik. Terima kasih kepada ibu-ibu Dharma Wanita LPP TVRI Jambi yang telah datang ke studio kita pada sore hari ini dan telah mendengarkan tausiah dari Ustadz Al-Mutahhiri SSY SIFMH dengan tema kita pada hari ini, yaitu memaknai syariat, hakikat dan makrifat. Saya Diva Jivinia pamit undur di depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi